bergerak digerakkan, ruku dirukukan, sujud disujudkan, ya. Nah, apapun yang diperbuat oleh jasmani kita ini sebenarnya pada hakikatnya adalah wujud nyata dari batin. Nah, ya. Jadi batin itulah sebenarnya. Jadi karena itu tadi, karena nampak, dipandang, berwujud, berbentuk, jadi manusia itu membaginya jadi dua. Ada amalia jahir, karena jahir dipandang, ya. Jelas ada kelihatan bentuknya. Kedua adalah amalia batin. Inilah amalia yang sebenar-benarnya. Maka untuk bisa berjumpa dengan Allah, tentunya tidak ada pilihan lain. Manusia, ya, supaya amal ini bisa menghantarkan dia kepada Allah, manusia itu wajib apa? Mencari wasilah. Wasilah apa nih? Wa bataghi ilaihil wasilah. Carilah olehmu, ini dalam Al-Quran Allah jelaskan. Carilah olehmu orang-orang yang bisa menghantarkan kamu sampai kepada Allah. Nah, kenapa? Karena kita tidak mau amalan yang kita lakukan ini, ya, tidak tersambung kepada Allah. Kita tidak mau melakukan amal ini sia-sia. Supaya tidak sia-sia, kita harus mencari seorang guru yang bisa menyambungkan amal kita itu kepada Tuhan yang menerima amal ini. Gitu kan? Artinya supaya apa? Kita tidak mau perbuatan kita ini tidak ada nilai sama sekali di sisi Allah. Jangan berjumpa dengan Allah, nilai amalnya pun tak ada. Karena syarat karena semua orang yang beramal itu, ya, coba tanya, semua orang beramal pengen amalan itu bernilai di sisi Allah, kan? Ataupun kalau bahasa umum ini ada pahalanya. Sementara yang pengen mendapatkan pahala ini, pengen amalnya diakui, diterima oleh Allah, tak mengenal yang menerima amal ini. Nah, jadi kenapa dia harus mencari wasilah? Supaya apa ini tersambung tadi itu. Tali buhul itu terhubung. Silaturahmi antara yang pengen mengenal dengan yang dikenal itu terhubung. Tersambung. Maka amalan yang bisa menyampaikan kita bisa berjumpa dengan Allah itu satu syaratnya, ya. Dia harus terhubung. Syarat untuk terhubung, dia harus menuntut ilmu. Ilmu apa yang dituntut? Ya, ilmu syahadah. Syahadah itu apa? Penyaksian. Nah, kenapa dia sampai bisa berjumpa dengan Allah? Ketika dia beramal yang terpandang adalah Allah. La mawjudun bi wujudi hakikati illallah. Karena dia sadar dengan sesadar-sadarnya, ya, bahwa tiada pada hakikatnya aku ini. Yang sebenar-benar adalah Allah yang nyata di alam dunia. Tapi harus ada aturannya, ya. Antara manusia ke Allah ada yang disebut dengan Rasul Allah. Rasul Allah itu apa? Utusan Allah. Utusan Allah itu apa? Milik Allah. Milik Allah inilah yang disebut dengan alat penghubung untuk kita bisa sampai kepada Allah. Alat penghubung itu ada pada diri semua manusia. Semua manusia diberi alat. Cuman ada yang aktif, ada yang pasif. Nah, yang pasif ini berbahaya. Dia harus disambungkan dulu, dihubungkan dulu. Dengan cara apa? Dengan cara harus menuntut ilmu, mencari wasilah. Wasilah ini pun tidak sembarangan. Ya, tidak semua guru yang bisa menyambungkan kita kepada
Itu Allah itu, tidak semua guru. Maka carilah guru yang waris. Waris itu apa? Yang mewarisi ilmu Nabi. Kalau dia mewarisi ilmu Nabi, mutlak dia ada bukti kebenaran. Nah, inilah amal-amal yang bisa menyampaikan kita kepada Allah. Nah, maka kata di dalam firman Allah tadi apa? Barang siapa pengen berjumpa dengan Allah, dia harus beramal. Amal apa ini? Amal yang terhubung kepada Allah. Bagaimana dia terhubung? Setiap kita mau melakukan apa saja, diawali dengan menyambung tali buhul. Tali buhul itu apa? Kalau jahil pada diri insan ini, itulah keluar masuk napas kita. Itulah keluar masuknya. Ya, nyatanya tali buhul itu, nyatanya napas itu bergerak keluar dan masuk. Itu nyata buktinya. Kalau dia tak keluar dan tak keluar dan tidak masuk, artinya milik Allah itu tidak tersambung lagi kepada si jasmani. Maka manusia itu disebut apa lagi? Disebut mayat ataupun bangkai, karena sudah ditinggalkan asma Allah itu. Nama Allah itu tidak ada lagi pada si diri si jasmani. Karena kita mengenal, maka yang mati ini akan mengenal yang hidup. Yang hidup itulah yang tetap kekal ibadahnya kepada Allah 24 jam. Maka amalan orang yang menuntut ilmu itu tidak ada putusnya. Ya. Lahum ajrun ghairu mamnun. Bagi mereka itu, kata Allah, pahala yang tak ada putusnya. Kenapa tak ada putusnya? Karena tali buhul itu tidak pernah terputus. Keluar masuk jalan napasnya selalu berzikir mengagungkan asma Allah. Wa yusabbihu lahu bukratan wa asila. Dia tetap keluar masuknya selalu mengagungkan nama Allah. Inilah yang dikatakan hakikat kesucian. Inilah yang dikatakan wudhu yang tiada putus. Bukan yang itu ngambil air itu membersihkan tangan, membersihkan muka, membersihkan kaki, membersihkan telinga. Itu belum dikatakan wudhu. Yang dikatakan wudhu ini sebelum dia membasuh muka, membasuh tangan dan membasuh kaki itu, dia buka dulu hakikat diri. Jadi akhirnya apa? Hakikat diri itu adalah suci, terhubung kepada diri zat yang maha suci. Suci mensucikan. Ketika dia keluar mensucikan, ini namanya membersihkan. Maka orang yang suci itu dia senang dengan yang bersih. Kalau orang bersih belum tentu memahami suci, karena kesucian itu bersumber dari dalam. Maka perintah agama itu, ya, perintah kita untuk bersyariat itu diawali dengan mengenal dulu. Proses perjalanan Nabi sebelum dia menerima syariat agama, Nabi itu prosesnya apa? Diawali dengan ditunjukkan dulu. Kalau orang kita ini kan terbalik, ya, beramal dulu, baru mencari Tuhan. Sebenarnya terbalik, cari dulu Tuhan, kenal dulu Tuhan, ya, baru kita bersyariat. Itu yang sebenarnya. Contoh Nabi prosedurnya begitu. Karena harus awaludin ma'rifatullah. Awalnya kau beragama itu, awal mula kau harus mencari Allah, harus mengenal Allah. Kalau kita ini beramal dulu baru mencari Tuhan, akhirnya ibadahnya tak ada nikmat. Kenapa? Karena di dalam dia beribadah itu tidak terhubung, sinyal tak nyambung.
Dia mau beribadah menggunakan jasmani saja tok, tapi hakikat dirinya tak pernah tersambung kepada Allah. Nah, sekarang teknologi saja sudah bisa membuktikan ya, bahwa kalau kita untuk berhubungan kepada sesama manusia yang jaraknya mencapai sampai ratusan kilo, kita harus menggunakan alat, betul ya? Nah, jangan jauh lah, kita 5 kilo bisa kita dengan suara ini, suara bibir kita ini memanggil, tidak kedengaran, tidak bisa. Harus mau tidak mau kita harus mencari alat. Apa alatnya itu? HP, betul tidak? Ini orang 5 kilo, nak mekek-mekek, putus surat leher nih. Nah, mau tidak mau kita cari apa alat yang bisa menghantarkan suara kita ini kepada orang yang jauhnya lebih dari 5, jangankan 5 kilo, 2 kilo pun jauh dah kan? Nah, harus kita mencari alat. Punya pun alat ini, ya, kita harus tahu gelombangnya dulu. Gelombang itu apa? Nomor. Nah, misalnya mau menghubungi Bu Erna misalnya, tapi tidak tahu Bu Erna, nomor Bu Erna terhubung ke Lugaya, salah kan? Karena itu nomor Lugaya, mau menghubungi Bu Erna tidak bisa, harus kenal dulu, tahu dulu gelombang dia tuh sinyalnya, ya, sinyalnya dapat, nomornya harus tahu. Nah, harus ada HP, harus ada data. Jadi persyaratan itu tidak mudah. Ini mau berjumpa dengan Tuhan, ya, mau kembali kepada Tuhan, tapi tak memiliki ilmu, tak memiliki alat. Bahasa apa itu? Apa itu menghayal. Kita mau menghubungi manusia saja harus menggunakan alat dengan jarak yang jauh, apalagi Tuhan yang maha ruang. Maha ruang itu tidak ada batasannya. Kau sebut ruang masih ada batas. Kalau Tuhan yang maha ruang artinya tidak ada batasannya. Jaraknya itu tidak ada batas. Kita jarak sekian kilo ya harus mencari alat. Ini kok Tuhan beramal-amal tak ada alat. Tak memahami 2 kalimat syahadat lagi. Padahal dalam 2 kalimat syahadat itu sebenarnya menegaskan kepada kita, kau mau sampai kepada Allah, kenalah Rasulullah. Mau sampai ke Allah, kenalah Muhammad. Karena Muhammad itu utusan Allah. Karena Tuhan itu tidak akan nyata kalau tidak ada Muhammad. Muhammad inilah kendaraan kita untuk bisa bersilaturahmi kepada Tuhan. Maka amal yang mana ini yang bisa menghantarkan kita, yang bisa berjumpa dengan Allah ini? Amal-amalan khusus, amal-amalan orang-orang yang telah ditunjukkan jalan untuk beribadah kepada Allah. Baru semua amal itu ada nilai. Membuktikan ada nilai nanti di saat dia kembali kepada Allah, ya. Ketika sudah sampai waktunya, dia dipanggil oleh Allah, dia disuruh membaca kitab. Sana apa? Iqra kitabaka. Baca kitabmu. Jadi karena kita sudah ditunjukkan, disuruh buka kitab ini. Kafa binafsika yauma 'alaika hasiba. Pada saat ini, lihatlah dirimu lah yang menghisap dirimu sendiri. Maka kalau orang beramal tidak dengan ilmu, jangan berjumpa dengan Allah. Nilai saja tidak ada. Inilah yang kita khawatirkan. Inilah yang kita takutkan. Jangan-jangan kita merasa sudah beramal, tapi kata Allah di sisi Tuhan, kau ini termasuk orang yang merugi. Amal ini ya Bapak Ibu perlu kita pahami, ada 2 ya. Satu bisa menyebabkan kita, menghantarkan kita ke neraka wil. Amalan ini satu bisa memproses, menghantarkan kita untuk bisa bermi'raj kepada Allah. Jadi jangan dikira bahwa amal ini langsung masuk surga. Karena amal itu 2. Kalau dia tidak tersambung kepada Allah, dia tersambung kepada selain daripada Allah, kan gitu pilihannya 2. Kalau kau tersambung kepada Allah, hilang rupa, hilang rasa, hilang warna, hilang bau.
Buktikan itu. Itu untuk meyakinkan kita bahwa yakin kita syarat untuk bisa selamat itu sudah terpenuhi, sudah tercukupi di dalam orang-orang yang beramal. Maka kalau misalnya dapat ilmu, buang angin masih bau, berarti ada yang salah. Ada yang salah itu. Mungkin cara dia membuka hakikat ataupun dia tidak ngerti, malu bertanya. Tapi kebanyakan, kalau 100% itu paling pun ada 10% ya. Itu kenapa? Malas beramal, ragu. Karena dijelaskan kalau dalam Al-Quran itu, dalam orang menerima kitab Allah ini ada 3. Ya, ada yang yakin, langsung yakin, ada yang setengah-setengah hati, ya, ada yang langsung ditinggalkan ya. Nah, langsung tidak yakin. Al-Quran sudah menjelaskan ya. Kata di dalam Al-Quran itu apa? Hai Muhammad, ya. Hai Muhammad, katakanlah bahwa engkau beriman kepada Allah dan beriman kepada apa yang diturunkan. Ingat, yang diiman itu yang diturunkan, bukan yang dibaca. Kita ini selalu asik dengan bacaan. Padahal bacaan itu keluarnya daripada kalbu. Bisakah kita membaca kalau roh tidak ada? Bisakah kalau kita membaca kalau milik Allah itu sudah meninggalkan jasmani ini? Tidak bisa. Karena sayangnya diri rahasia itu dengan jasad ini, maka dinyatakannya dirinya. Orang yang mengenal, dia nol, dia la haula la wala. Dia apa nih statusnya nih? Benda mati, ya, buta, peka, tuli, bisu, bodoh. Inilah judul jasmani. Peka, tuli, bisu, bodoh, tak punya kemampuan apa-apa. Ketika ditiupkan roh milik Allah itu ke dalam jasmani ini, bisalah dia mendengar, melihat, berkata-kata, bergerak, bermelaksanakan semua apapun. Kan? Artinya harus kita pahami, harus kita sadari dengan sesadar-sadarnya bahwa manusia ini pada hakikatnya nol, tidak punya kekuatan apapun. Tampak dengan izin dan pertolongan Allah, tampak kekuatan yang Allah berikan dengan kudrat dan iradatnya kepada diri jasmani ini melalui perantaraan utusan dia itu, ya. Utusan dia siapa tadi? Rohani. Rohani itulah yang menghidupkan jasmani. Ketika jasmani dan rohani ini mesra, disenangi diri cahaya nur itu. Baru nur itu mau meliputi jasmani. Karena kalau tak terhubung dengan nur, tak terhubung dengan Tuhan. Ya, yang disebut dengan Allah, ya, yang disebut dengan Allah ketika dia bernama, kan dulu sebelum itu dia belum pernah. Ketika dia sudah memberi dirinya nama Allah, wajib kita kenal. Karena sudah bisa dikenal dia. Kenapa? Aku sudah bernama. Kalau dulu aku belum bernama, kau tak bisa mengenal aku. Aku sudah mewujudkan aku dengan diriku bahwa aku ini sudah bernama. Siapa nama Allah itu? Dijelaskan Al-Quran, aku ada pada diri. Apa itu aku ada pada dirimu? Apa Allah itu? Ini kita jelaskan sejelas-jelasnya ya. Allah itu adalah cahaya langit, cahaya bumi. Itulah Allah. Cahaya langit, cahaya bumi. Sebelum dia melahirkan cahaya, dia belum bernama. Jadi cahayanya tujuan untuk apa? Untuk menghantarkan kita ini sampai kepada Tuhan. Tuhan yang tidak bernama. Dengan alat itu tadi itu. Alat apa tadi itu? Satu huruf di dalam jiwa. Itulah pegangan orang beriman. Allazina yu'minuna bil ghaib. Berpeganglah kamu kepada yang yakinilah. Ya.
Sekarang yang gaib ini sudah nyata. Ya. Jadi Allah itu nyata. Nyatanya Allah di mana? Pada diri orang yang beriman. Kalau kau tak percaya, berarti tak nyata Allah itu. Kalau kau masih merasa ada, masih merasa memiliki kemampuan, masih merasa memiliki kekuatan, Tuhan itu tidak nyata pada dirimu. Tuhan itu nyata pada diri orang yang sudah mengenalnya. Ya, kalau dia kenal, nyata Allah. Bisa enggak kita melihat Allah itu? Kan? Wa may yarju lika rabbi, kalau kau pengen berjumpa dengan Allah, beramal katanya. Ya kan? Dengan amal inilah mengantarkan kita bisa berjumpa dengan Allah. Bukan berjumpa melihat wujud bentuknya. Ketika kita nolkan, kita matikan, siapa yang melihat nih? Nah, ketika kita kosongkan, siapa yang mendengar nih? Nah, ketika kita nolkan, siapa yang berkata-kata ini? Nyata enggak Tuhan itu? Bisa enggak kita lihat? Cuman bukan dilihat dalam bentuk jasma fisiknya. Bukan hijabnya. Tapi nyata dia itu. Ya. Kalau maka di dalam sebuah hadis itu, barang siapa tidak bisa melihat Allah di alam dunia, jangan harap dia nanti kembali kepada Allah bisa berjumpa dengan Allah. Barang siapa tidak melihat surga di alam dunia, jangan harap dia merasakan surga di alam akhirat. Artinya syaratnya apa dulu? Jumpa dulu dengan Tuhan di alam dunia ini. Kenali dulu Allah dengan sebenar-benarnya di alam dunia ini. Harus kenal wujud Allah di alam dunia ini. Baru kau bisa melihat wujud Tuhan di akhirat. Karena apa? Dunia ini gambaran ad-dunya majra'atun Kau tak pernah kenal Tuhan. Kalau buta di dunia ini, buta juga ada di akhirat. Nah, tapi ingat, memandang Tuhan bukan memandang bentuk. Tuhan tidak nyata bagi orang yang sombong. Tuhan tidak nyata bagi orang yang merasa ada di diri. Ketika kita nol, la haula wala, nyatalah yang kuat. Ketika la ilah, nyatalah illallah, bahwa yang ada hanya Allah, tiada yang lain. Baru benar syahadat kita. Nah, baru syahadatnya benar-benar syahadat. Tak ada kekuatan, tidak ada yang lain lagi. Kecuali yang ada hanya Allah. Maka zikir kita tidak ada nafi lagi ya. Coba lihat zikir kita tuh. Kita tidak menafikan lagi. Itu sudah mengisbatkan illah. Ya sudah nyata. Bisa kau melapaskan ilallah tuh kau tak dengan izin dia. Nah, kenapa? Suara keluar itu karena ada rahasia dia yang masuk pada diri si jasmani. Melalui apa dia masuk itu? Melalui keluar masuk jalan nafas. Kalau ditelusuri nafas ini, dicari-cari, ditelusuri, dicari, akhirnya nafas ini berujung kemana? Berujung ke rohani. Rohani dicari, ketemu nanti ujungnya ke cahaya. Rohani itu siapa? Apa beda rohani dengan cahaya? Rohani itu fiilnya cahaya, perbuatan cahaya itulah roh. Jadi perbuatan Tuhan itu nyata pada siapa nih sebenarnya yang nyata ini? Tapi kalau kau merasa ada, tak ada Tuhan itu. Tapi kalau merasa tiada, Tuhan yang melihat, Tuhan yang mendengar, kan? Tapi jangan langsung ke ada perantaranya. Ya. Itu artinya amalan yang bisa menghantarkan kita berjumpa dengan Tuhan. Syarat yang pertama adalah dia harus ketemu wasilah. Wasilah ini orang yang menunjukkan jalan. Nah, sekarang saya tanya, kita nih paham dengan menerima ilmu ini, ada enggak yang menunjukkan kita? Ada. Itulah nyata dia. Berterima kasihlah kita. Bagaimana cara berterima kasih dengan dia? Apa yang diperintahkan dia, ya, apa yang disyaratkan dia untuk bisa beramal itu ikutilah tata cara dia.
Jadi jangan kita beribadah itu tidak mengikuti aturan yang telah ditunjukkan oleh seorang guru. Karena guru ini pertanggungjawaban dia nanti kepada Allah. Ya. Terus kata Allah lagi di dalam Al-Quran tadi itu, setelah beramal kata Allah, satu lagi, wala yusyrik li ibadati rabbihi ahada. Di dalam kau beramal jangan ada sedikit pun kesirikan. Itu syirik itu. Orang yang ibadah merasa dia, aku nih hebat, bacaan aku bagus. Lihat nih, aku rukuk ini agak lama nih. Kenapa? Ada bacaan nih yang orang tak tahu, aku yang tahu bacaan ini. Subhana rabbiyal a'la bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la bihamdihi. Iya, aku gosok-gosokkan kepala, kalau batin tak sinyalnya tak terhubung kepada Allah, nol ibadah kita itu. Terbuang sia-sia. Walaupun kau salah tepat waktu. Tapi alangkah indahnya, alangkah cantiknya, batin terhubung, syariatnya indah dari pandangan manusia. Itu nama Islam yang utuh. Islam yang kapa, jahir dan batin. Kenapa sampai ada firman ini mengatakan dalam surah Al-Baqarah 208 itu, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Hai orang beriman, masuk. Kau ini malah bermain di luar. Kan? Suka main kena lah kau. Suruh masuk tapi suka main di luar. Di luar ada apa sih luar? Ini kita balikkan lagi tema kita. Al-Quran memerintahkan. Kenapa sampai disuruhnya masuk? Karena banyak orang yang ngaku beriman ini ibadahnya tak masuk-masuk. Kan? Masuklah kau. Udkhul bisilmi kafah. Masuklah kau ke dalam iman Islam yang sesungguhnya. Jangan hanya ibadah itu kulitnya, luarnya. Yang diutamakan bacaannya. Tak ada nilai bacaan kita kalau batin sinyal tak tersambung, kalau sinyal tak terhubung, tak ada guna. Betul, ini tidak percaya, boleh buktikan. Syarat ibadah itu apa yang paling pokok? Miftahu ibadati atahu, kunci ibadah itu adalah Kalau buang angin masih bau, bisa diterima nggak salat kita itu? Makan jengkol masih bau, belum diterima ibadah kita. Berarti belum ada bukti kebenaran. Kenapa bukti kebenaran tak ada? Karena beramal tanpa ilmu. Nabi itu sebelum ada syariat, 11 tahun Nabi itu dididik tentang ilmu makrifat. Proses perjalanan Nabi itu nerima wahyu dulu. Setelah sekian tahun Nabi itu dibelah dadanya, disucikan, ditunjukkan asma Allah. Itu yang ku suruh baca, kata itulah yang dibaca, dibelah dada, dibuka dadanya. Maksudnya dada itu dibersihkan itu batin Nabi itu. Baru ada pelaksanaan syariat. Inilah yang disebut dengan syariat agama. Sebelum ada Nabi menerima wahyu, Nabi itu belum ada syariat agama. Coba kau pandang orang-orang sekarang ibadah. Belum bertawajuh, belum berbaiat, belum punya guru, tak sembahyangnya itu. Artinya sebenarnya salah kaprah kita ini. Proses Nabi itu diikuti. Nabi itu ditawajuh dulu, ditunjukkan. Benarlah Nabi ditunjukkan nih dalam surat Al-An'am 161. Kul hinani hadani ila siratim mustaqim. Sesungguhnya kata Nabi, aku ini mengerti cara beribadah kepada Allah karena aku ditunjukkan oleh Tuhanku. Apa itu yang ditunjukkan? Ihdinas siratal mustaqim. Aku ditunjukkan oleh Tuhanku jalan yang lurus. Apa itu yang ditunjukkan? Itulah tali buhul. Itulah cahaya. Ketika Nabi tunduk begitu, terhubung cahaya bumi dengan cahaya langit. Baru kau sembahyang.
Baru kau bekerja, semua amalan kita bernilai ibadah. Kenapa? Karena tersambung. Kalau enggak amalan kita habis-habis dapat pujian manusia, tapi di sisi Allah tidak ada dinilai sama sekali. Baru ada bukti kebenaran. Ya, itulah proses yang dilalui oleh Nabi. Nabi itu sebelum mendapat wahyu dia tak ada syariat. Ya, syariat apa? Cuman syariat undang-undang jasmani. Ketika lapar Nabi makan, ya, tak berduit cari duit beker. Itu syariat juga, ya. Kalau apa ini? Karena manusia ini kan laki-laki pengen cari perempuan, manusia normal kan? Udah sampai saatnya harus menikah, dia harus menikah. Itu syariat juga, tapi bukan syariat agama. Itu undang-undang yang mengatur tentang jasmani. Lapar makan, haus minum, tak minum kita macam mana? Kering tekak. Tak makan perut lah. Itu undang-undang yang mengatur tentang jasad. Terus Nabi dulu sebelum ada syariat agama, Nabi itu berakhlakul karimah, berbuat baik kepada sesuami. Belum ada sembahyang, belum ada agama Nabi itu. Cuman undang-undang yang mengatur tentang jasad dia, ya. Nabi itu belum beragama Nasrani, tidak ada pernah kita membaca kitab itu. Sebelum Nabi Muhammad menerima wahyu, Nabi itu beragama Nasrani. Karena memang sebelum Islam ini datang, yang dibawa oleh Nabi Muhammad ini kan, yang ada terlebih dahulu itu agama Nabi Isa itu. Nabi Isa itu agama Nasrani. Tapi tidak pernah kita dengar dalam Al-Quran menjelaskan bahwa Nabi Muhammad ini sebelum menerima wahyu dia beragama Nasrani. Tak ada. Belum ada agama. Jadi apa maknanya nih? Sebelum kita ditunjukkan satu huruf di dalam jiwa, sebenarnya kita itu belum beragama. Itulah sebenarnya. Jangan Islam dulu. Islam itu setelah beragama. Tak ada agama. Tak ada agama berarti apa nih? Siapa mau dijadikan penolong dia? Tak bertuhan. Jadi kita hanya bangga-bangga saja. Aku ni dah lahir dari rahim orang Islam. Ya, dah Islam lama aku Islam, bapak aku Islam. Tahu-tahu lahir bila kau bersahadat? Bila kau ditunjukkan batin kau tu satu huruf dalam jiwa itu? Kalau itu belum ditunjukkan wasilah yang bisa menyampaikan kita kepada Allah, kau tu sebenarnya belum Islam. Islam itu artinya selamat. Selamat itu apa? Tahu jalan kembali kepada Allah. Sehingga dia mati benar-benar dalam keadaan selamat. Baru dia kata-kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebelum dia nyata di alam dunia berbentuk jasmani ini, dia dari Allah. Ketika dia nyata, dia mengenal Allah, dia tahu jalan kembali kepada Allah. Inilah yang dikatakan Islam. Maka kalau tak bisa kembali kepada Allah, berarti dia bukan Islam. Tapi bagaimana mau kembali kepada Allah, tak ditunjukkan jalan ihdinas siratal mustaqim. Antara dunia dan akhirat, ya, antara dunia dan akhirat ada jalan, ada jembatan. Tak bisa masuk ke alam akhirat kalau tidak ditunjukkan. Maka ada orang mati tak bisa balik kepada Tuhan, banyak tu. Mati tak bisa balik kepada Allah. Mau lari ke mana roh dia tu? Mau balik ke mana rohnya tu? Ya roh-roh yang tak mengenal ni. Karena dia tidak bisa menembus alam Tuhan, karena waktu dia di alam dunia tidak dikenalkan, tidak ditunjukkan jembatan untuk menyeberang ke tadi itu jalan ihdinas siratal mustaqim, tidak ditunjukkan. Dia tidak bisa menembus alam akhirat, dia dibalikkan lagi ke dimensi yang lebih rendah. Dulu dia manusia, karena tidak sukses jadi manusia, nanti dia dilahirkan lagi, itu disebut dengan reinkarnasi.
Ya, dia dihidupkan lagi, tapi dalam dimensi yang lebih rendah. Apa itu? Kau tak jadi binatang, ya, jadi benda. Dalam Al-Quran itu hanya ada dua saja. Binatang itu dijadikan dalam bentuk monyet, dalam bentuk babi, dalam bentuk anjing. Itu Al-Quran mengatakan. Kalau dia benda, kayu, besi, batu. Itu yang tak sukses jadi manusia itu. Hidupkan lagi, tak sukses. Matikan lagi, tak nak sukses lagi. Itu yang sakit di sana dia, menderita dia. Jadi orang-orang yang bersyukurlah kita ya. Kita sudah menuntut ilmu, jalan untuk kembali kepada Allah. Inilah disebut jalan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Satu saja ya, satu saja sungguh sangat luar biasa. Coba hanya kalau kita berpikir yang merenung, hanya tali buhul itulah sebenarnya induk daripada segala-galanya. Apapun yang kita bahas itu semua rujukannya ke satu huruf dalam jiwa itu. Ya, mendirikan salat tak kenal itu tak ada bisa mendirikan salat. Kau nak mensucikan batinmu, tidak ada alat suci mensucikan. Ya, suci awal, suci akhir, suci zahir, suci batin. Tak ada guna ibadah gitu. Maka itulah induknya ilmu. Maka satu huruf di dalam jiwa itu disebut dengan ilmu. Ketika ini keluar melalui lisan manusia, disebutlah pengetahuan. Cuman orang kadang disatukannya ilmu pengetahuan. Padahal ilmu itu di dalam kalil. Kenapa orang hebat, orang itu pintar? Karena diberi ilmu. Seperti Nabi itu, dia tak pernah pendidikan, tapi Nabi bisa memimpin umat karena dia diberi ilmu. Itulah dahsyatnya. Maka kata Nabi, ikutlah proses yang akulah lalui. Artinya apa? Jangan kau bersyariat tanpa mengenal hakikat. Karena awal untuk bersyariat itu harus makrifat, hakikat, tarekat, baru bersyariat. Setelah kita mengenal ini, maka makrifat itulah yang bersyariat. Makrifat itulah yang berhakikat. Hakikat itulah yang bertarekat. Tarekat itulah yang bersyariat. Jadi apa nih? Terhimpunlah semua itu di diri seorang insan. Di sinilah ada makrifat, di sinilah ada hakikat, di sinilah ada tarekat, di sinilah sempurnanya ketiga itu menjadi syariat. Itu orang beriman sempurna sudah. Ini tetap balik ke Tuhan, wajib balik ke Tuhan. Tak bisa tak balik ke Tuhan. Kenapa? Makrifat sudah dipahaminya. Ujung dari perjalanan dia bertarekat itu menemu hakikat diri. Siapa hakikat diri? Roh. Maka zikir itu kita mengganti tubuh. Kalau kita pakai tubuh ini tidak bisa ke Tuhan, tidak bisa. Ini tubuh baharu, tubuh dunia. Kau harus hancurkan dulu jasadmu, jadikan roha. Maka zikir itu mengganti, buka dulu hakikat, ganti dulu pakaian kau itu. Jangan kau pakai pakaian dunia. Kau nak zikir ini mengingat Allah bukan sesuatu. Kalau sesuatu nyaman, kita bisa mengingatnya, nampak jelas. Karena bukan sesuatu, yang bisa mengingat yang bukan sesuatu, hanya yang bukan sesuatu. Yang bisa sampai kepada Tuhan, hanya milik Tuhan. Yang bisa sampai kepada Nur Allah, hanya Nur Muhammad. Maka dulu pernah kita jelaskan melalui papan tulis bahwa diri jasmani ini menanggung rahasia Muhammad. Zatnya nur itu menjadi rahasia pada batin seorang insan. Terus apa lagi sifatnya? Menjadi nyawa pada insan. Asma'nya menjadi kalbu pada insan. Af'alnya Nur Muhammad itu menjadi perbuatan berarti kau ini siapa nih?
Tak ada, yang ada zat Muhammad, sifat Muhammad, asma Muhammad, af'al Muhammad. Leburlah kita ditenggelam di dalam dua kalimat syahadat. Satu syahadat tauhid, dua syahadat rasul. Nyatanya syahadat tauhid dan syahadat rasul di insan ini baru ada kata asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Inilah perhimpunannya, inilah kenyataan diri syahadat. Ini disebut syahadat yang nyata. Inilah dia. Syahadatnya nyata, tinggal kau kenal saja. Inilah syahadat yang nyata. Nyata di mana itu Allah dan Muhammad? Kalau tidak nyata di insan. Al-insanu sirri wa ana sirru. Manusia itu rahasiaku, aku ada di dalam diri rahasia si insan. Bagi insan yang mengenal, baru di Islam. Tidak Islaman karena lahir dari rahim Islam, bukan. Tuhan tak mengenal rahim dari rahim orang Islam, itu tidak. Karena pertanggungjawaban kita masing-masing. Islam syaratnya apa? Harus ditunjukkan dulu. Karena waktu kita di alam roh, mau lahir ke alam dunia, kita dibaiat. Ya, kapan kita dibaiat? Ketika kita mau ditiupkan roh itu masuk ke dalam tubuh jasmani. Setelah 120 hari, kata Allah, aku tiupkan roh milikku di sana. Allah bersaksi, alastu bi rabbikum qalu bala sahidna. Itu Allah membaiat. Ya, karena roh mau masuk ke dalam diri jasmani ini dibaiat. Ingat ya, bukankah aku ini Tuhanmu? Apa jawaban roh itu? Qalu bala sahidna. Betul engkau adalah tuh. Bukankah syahadat itu? Syahadat kan? Nah, lahir kita jasmani di alam dunia ini. Mau masuk ke alam barzah. Tak ada dibaiat. Bisa gak? Ini alam tak berbeda. Dulu alam rahim. Kau dibaiat untuk masuk ke alam dunia. Alam dunia untuk masuk alam barzah. Tak dibaiat. Bisa mati, selamat. Maka wajib menuntut ilmu, cari guru yang bisa mengembalikan kau ke alam akhirat. Itulah alam itu disebut dengan ditunjukkan. Syahadat juga. Dulu syahadat batin, sekarang syahadat ini batin juga. Maka nerimanya ini melalui jalan syirk. Ada, coba terima ini, ada dengan baca-bacaan tuh. Ada asyhadu Allah ilaha illallah, tak ada. Kau diam, guru diam. Kau tunduk, guru tunduk. Kau disambungkan itu. Tali buhul itu dihubungkan. Baru bersyahadat batin kau itu. Kau dikenalkan kembali dengan mutiara kau yang hilang dulu tuh di alam rahim itu. Kenapa? Waktu bayi itu ketika lahir di alam dunia, kalbu dia tuh apa nih? Terang. Kalbu dia bersih, maka bisa menembus pandangan bayi itu. Ya, karena dia masih bersih. Pengetahuannya masih nol. Kalbunya terang, pengetahuannya nol. Lama kelamaan proses waktu berjalan dikenalkan. Maka Adam itu kan dulu waktu dilahir ke dunia, Adam itu dikenal wa kullama adamal asma'a kullaha. Tidak, Adam itu lahirkan dunia, Adam ini diperkenalkan oleh Allah melalui perantaraan malaikat Jibril tentang nama-nama benda. Dam, ini gelas. Iya gelas. Adam kan tak tahu, kok tak dijelaskan. Dam, ini air durian. Pinomo katanya. Harus dikenal kan? Karena dia belum dapat pengetahuan. Batinnya, kalbunya terang, pengetahuan belum ada. Coba lihat bayi, pengetahuan tak ada. Ya kan? Dia diam, diapakan orang pun diam, tapi batinnya terang. Lama kelamaan diberi pengetahuan sampai di akil balik sudah paham, tertutup kalbu dia ini. Ya? Kalbu jadi
gelap, pengetahuan jadi pandai lupa. Inilah disuruh baiat, disuruh tawaju, dikenalkan lagi. Karena dengan pengetahuan ini, budak diberi HP kan, main game itu ini, yang dulu batinnya terang bisa tembus menembus, bisa memandang alam gaib itu. Tapi karena itu tadi dipengaruhi oleh dunia ini kan macam-macam. Akhirnya akhir terbalik. Pengetahuannya jadi hebat, batinnya jadi gelap. Maka di situ harus ditunjukkan. Akil balik harus menerima ilmu, ditunjukkan lagi. Kau tuh asal mulanya ini, yang sebenar-benar kau tuh bukan ini. Bukan ini kita yang sebenar-benarnya. Siapa? Rohani. Kau dulu tuh terang, apa sekarang kau jadi gelap. Kau ini nanti mati, kita tidak tahu usia. Bisa orang 18 tahun meninggal, bisa 20 tahun, bisa 40 tahun, bisa 50 tahun sampai 70 tahun. Tapi kita pasti bagaimana mau menembus alam barzah kalau ilmu tak ada? Maka ditunjukkan alat penyemberangnya. Karena alam dunia ini alam batas akal. Mati akal, habis dunia. Ya, coba orang tidur tuh. Apa yang bisa dia perbuat? Akal tak jalan lagi itu, tak fungsi jalan karena dia tidur. Ya kan? Habis akal. Mati akal. Maka tidur itu bahasa adik-beradik orang mati. Kau tendang tajam dia pun tak tahu. Jadi jangan sampai dia bangun. Tapi kau yang punya silat 7 jangan coba-coba kau bangunkan dia, mau pakai galam kan dia. Keluar silat campak kita. Artinya Bapak Ibu, kenapa menuntut ilmu ini jadi wajib? Kenapa tawaju ini sangat penting? Kenapa baiat ini sangat penting? Karena kita ini semua bakalan jadi camat. Calon mati. Kalau mati tidak ditunjukkan, mau jadi apa gitu di alam sana? Perubahannya sangat jauh berbeda. Sini nyata, sana tuh lebih nyata lagi. Maka kata Nabi sebelum mati belajarlah ilmu ya. Kalau kita untuk nembus alam akhirat kan nunggu mati. Kalau Nabi tidak perlu di alam dunia, Nabi bisa tembus di alam kematian. Betul tidak? Nabi menceritakan tentang alam barzah itu, posisi Nabi ini masih hidup. Nabi bisa tahu di langit ini, di langit ini, di langit ini, ada ini, ketemu ini. Nabi itu kan masih hidup. Maka kalau kita menerima warisan Nabi, tidak menutup kemungkinan kalau benar cara kita mengamalkan ilmu ini, kita pun akan bisa. Dan karena kata Nabi, kalau nama waris itu sama, cuman beda tempatnya, wadahnya saja. Dulu yang dimasukkan namanya Nabi. Sekarang kata Nabi, aku dah tak ada. Siapa mengganti aku? Warasatul Anbiya artinya ulama itu pewaris para carilah orang yang mewariskan ini. Ketika ada berganti masuk, tapi ayatnya sama, cuman wadahnya berbeda, mungkin dalam mangkuk. Orangnya boleh berbeda, tapi isinya sama. Kalau isinya sama, peluang besar untuk mendapatkan pengalaman-pengalaman kerohanian Nabi itu bisa kita dapatkan. Tak ada menutup kemungkinan. Kalau Nabi bisa mi'raj, kita bisa mi'raj. Cuman syarat mi'raj itu tadi harus ada perjuangan. Kalau tak ada perjuangan tak bisa. Kau zikir setengah-setengah hati, mau-maunya payah berat. Lama. Orang yang sukses itu karena ada kemauan yang kuat, kesungguhan, mau berkorban. Itu syarat itu. Dan terima ilmu belum tentu bisa. Tidak semua orang yang sudah dapat jalan ihdinas siratal mustaqim ini sukses. Tinggal kitalah yang memikirkannya ya. Kalau kita pengen sukses ya berjuanglah. Ada karena dunia ini tempat perjuangan. Di sanalah kita baru merasakan hasilnya. Setelah kita mati kita jadi juragan.
Wah, dah pergi nak beramal, dah bebas merdeka sudah gitu. Karena keluar dari sangkar yang kecil menuju sangkar yang ini kecil sangkar nih, terikat kita ini. Nak kemana-mana dibatasi, nak pergi ke Mekah harus pakai pesawat, ya. Nak pergi ke sini ya harus pakai kendaraan. Nah, nak jalan kaki tak mampu, ya kan? Nah, berarti kan terikat ini. Tapi kalau udah alam sana kita merdeka, keluar dari sangkar. Kau bisa menembus alam mana-mana saja. Kata Tuhan, kau mau pilih surga yang mana? Dari pintu-pintu yang mana kau pilih saja. Kenapa? Kau sudah termasuk orang-orang yang sukses. Maka wali-wali Allah itu disebut orang yang sukses. Berhasil. Kenapa? Perjuangannya. Nah, kita nih santai tapi nak wali-wali Allah itu, orang tidur dibangun. Nah, itu kan perjuangannya berat. Nah, jadi artinya Bapak Ibu syaratnya tadi itu supaya ingin berjumpa dengan Allah, beramallah kita dengan benar. Amal yang benar itu diawali dengan mencari seorang guru wasilah, guru yang hubungan itu sampai kepada Rasulullah. Karena tidak bisa, tak ada rabita yang lain yang bisa menyampaikan kita kepada Allah. Karena awal yang menerima ini adalah karena kita umatnya Muhammad, ikutilah aturan. Jadi Nabi Muhammad. Karena kata Nabi, aku tak meninggalkan harta, aku meninggalkan dua saja. Kitabullah wa sunnatur Rasul. Kitabullah itulah yang masuk ke dalam qalb. Maka dijelaskan dalam surat Asy-Syu'ara ayat 52. Apa ini? Ya Muhammad, aku wahyukan kepadamu. Hai Muhammad, aku wahyukan kepadamu Alkitab itu. Sebelum itu kau tak tahu, tak mengerti. Sebelum itu kau tak mengerti tentang kitab Allah. Sebelum itu kau tak paham tentang iman. Itu surah Asy-Syu'ara ayat 52. Nanti buka Quran. Sebelum itu kau Muhammad tidak tahu kitab Allah. Sebelum itu kau belum tahu yang dikatakan iman. Nah, Al-Quran itu adalah cahaya. Itu dalam surah Al-Quran itu adalah cahaya yang masuk ke dalam kalbu. Itulah kitab. Nur kitab. Setelah nur kitab itu masuk ke dalam kalbu Nabi Muhammad, jadilah nur iman, diimanilah itu. Maka Nabi itu cerdas, pintar, tahu keadaan rahasia-rahasia yang ada di dalam. Karena Nabi itu ditunjukkan tadi itu kitabullah, itulah yang kuwariskan kepada umat-umatku. Aku tak meninggalkan harta. Yang kuwariskan kitabullah. Terus apa lagi? Kitabullah wa sunnatur Rasul. Sunnatur Rasul itu apa? Af'al, perbuatan aku yang nyata di alam dunia. Nah, kalau orang nyebutnya hadis, sebenarnya sunnah itu perbuatan aku yang nyata ini. Setelah aku mendapat wahyu ini, ya, setelah aku ditunjukkan macam mana cara aku beramal itu, ikutilah. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kamu, hai umatku, sebagaimana tata cara aku salat. Kalau Muhammad salat, ikutilah caranya. Jangan nak mengada-ngada. Nah, ini ilmu dan makrifat tak mau bersyariat, tak mau sembahyang. Nabi Muhammad itu masih mengerjakan syariat. Makrifatnya lebih hebat mana daripada kita? Nah, ini kan banyak orang ngada-ngada, ikuti. Tapi ingat, orang berilmu dia sadar bahwa bukan dia yang bersyariat. Kenapa? Makrifat yang bersyariat, hakikat yang bersyariat, tarekat yang bersyariat. Berarti makrifat, hakikat, tarekat nyata di syariat. Bukan aku yang bersyariat. Itu beda. Kau tak berilmu, aku. Itu. Maka tak boleh syirik. Di situlah wala tusyrik di ibadati rabbihi ahada. Jangan ada kesirikan di dalam kau beribadah kepada Allah. Jangan mendua, maksudnya. Jangan ada pengakuan kau. Latihlah itu terus. Melihat Allah, mendengar Allah berkata. Dalam diam kita itu sinyal tersambung terus. Kenapa? Kita la haula wala.
Itu artinya metode atau tekniknya untuk bisa menembus alam Tuhan. Ilmunya sudah ada, tekniknya harus kita kuasai. Karena mau mengisbatkan itu harus menafikan dulu. La ilah baru ada illallah. La haula wala baru ada quwwata illa billah. Kan itu dia. La ilah tak ada, diadakan dulu semua. Aku ni tak ada semua aku ni. Baru illallah, nyatalah Allah itu. Nyatalah rahasiaku ada pada dirimu. Ya. Saya rasa ini dululah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan yang singkat ini ada manfaatnya lah untuk membuka wawasan kita untuk berpikir supaya dalam kita beramal ini tidak sia-sia. Supaya amal kita benar-benar bernilai di sisi Allah. Supaya kita tidak tergolong orang-orang yang merugi. Saya rasanya ini dulu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Mungkin ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, tolong dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.